Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman penonton setia Brojuan. Kali ini gue bakalan bercerita atau menceritakan fakta-fakta dari penjara-penjara yang paling mengerikan di dunia, teman-teman. Bukan hanya mengerikan ya, tapi kejam juga dan bahkan banyak memakan korban jiwa. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam menghukum para narapidana sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Namun hukuman yang paling umum diberikan adalah penahanan di penjara. Meskipun sama-sama di penjara, tapi sayangnya tidak semua tahanan bernasib baik di sana. Misalnya seperti mendapatkan kayak perawatan ataupun sel tahanan yang tidak layak. Para napi di negara demokratis, maju dan bebas patut bersyukur karena kebanyakan penjara di sana memiliki banyak fasilitas yang mewah. Contohnya seperti televisi di ruang penjara, tempat tidur yang nyaman, bahkan terdapat ventilasi udara yang baik. Lain cerita dengan negara-negara yang memiliki undang-undang yang sangat ketat. Bagaikan mendapatkan ajab di dunia, ada beberapa penjara yang bahkan sampai dijuluki nerakanya dunia. Nah, penjara-penjara tersebut terkenal sangat brutal, kejam, dan berbahaya, yang pastinya tidak ada yang mau dipenjara di tempat tersebut ya. Oke, berikut gue bahas penjara-penjara terkejam di dunia. Yang pertama, Camp 22. Penjara kejam ini terletak di Korea Utara. Korea Utara sendiri dikenal sebagai sebuah negara yang sangat tertutup. Setelah Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1953, Korea Utara kemudian dipimpin oleh Kim Lee Jung ya. Kim Lee Sung ya teman-teman. Menjadi salah satu negara yang komunis ya. Korea Utara punya banyak aturan serta hukuman yang sangat berbeda dari negara lainnya. Berbicara soal hukuman, salah satu penjara di Korea ini terkenal akan kekejamannya. Penjara tersebut memiliki nama camp yaitu konsentrasi Hyoryong ya, atau lebih dikenal dengan sebutan Camp 22. Dikutip dari Korea Bu, Camp 22 sendiri sebagian besar diisi oleh para tahanan politik. Tahanan politik di sini bukanlah para kriminal ya, melainkan orang-orang yang ditetapkan sebagai salah satu bagian kelas musuh di negeri tersebut. Di Korea Utara sendiri berlaku peraturan untuk ikut memenjarakan seluruh anggota keluarga para tahanan. Tidak hanya tahanan dan keluarganya, namun juga 3 generasi dari keturunan yang akan datang. Wow, ini sangat kejam sekali ya. Bukan hanya dia yang bersalah saja yang dipenjara, tapi keluarga dan 3 keturunan yang akan datang semuanya dipenjara. Kekejaman Camp 22 sendiri telah terdengar hingga seluruh dunia. Penjara ini menyiksa dan mengeksploitasi para tahanan untuk melakukan operasi dan eksperimen medis pada mereka. Dikutip dari Daily Mail, menurut pengakuan An Myon Chul, mantan penjaga di Camp 22, militer Korea Utara mengajarkan bela diri taekwondo dan seni bela diri lainnya. Namun karena tidak memiliki orang untuk berlatih, biasanya mereka akan memanggil para tahanan atau narapidana jadi sasaran tendangan dan pukulan saat berlatih. Yang kedua, penjara pusat Gitarama, Rwanda, Afrika Timur ya, mendapatkan julukan neraka di bumi. Wow, pasti ini penjara yang terburuk di dunia ini ya teman-teman. Di penjara Gitarama, konon para napi saling berdesakan. Bahkan saat tidur mereka harus berdiri. Wow, saking berdesakannya, saat tidur pun mereka harus berdiri ya. Wow, sungguh-sungguh kejam sekali. Saking sesaknya, penjara yang berada di Rwanda ini juga terkenal dengan sanitasinya yang teramat buruk ya. Para narapidana terbiasa membuang kotoran dimanapun sesuka hatinya akibat kepadatan penjara yang membuat mereka sangat sulit untuk
menjangkau toilet. Nah, berikut fakta-fakta di penjara pusat Gitarama ya. Penjara Gitarama hanya sanggup menampung 500 narapidana, sedangkan pada faktanya mereka menampung 7.000 narapidana. Itu sangat berkapasitas sekali ya. Bahkan untuk duduk atau jongkok pun sangat sulit. Banyak dari mereka yang berdiri sepanjang hari. Kebanyakan mereka yang dipenjara di sana itu adalah para pembunuhan massal yang menewaskan jutaan orang di Rwanda. Yang kedua, ini paling ngeselin sih. Berak sembarangan bukan hal yang aneh di penjara tersebut. Dari pipis, buang ingus, ludah, bahkan berak di tempat pun bukanlah hal yang asing di penjara ini. Para napi biasa melakukannya di dalam penjara akibat kepadatan penjara sebabkan mereka kesulitan untuk mengakses toilet. Yang ketiga, penyakit kulit merajalela. Ya karena mereka buang kotoran sembarangan yang pastinya timbullah penyakit-penyakit kulit hingga terjadi pembusukan di sekitar tubuh mereka. Wow. Yang keempat, makan daging sesama napi demi bertahan hidup. Wow, ini paling kejam sekali teman-teman. Jadi di penjara Gitarama nyaris tidak ada pelayanan ya, termasuk makanan. Mereka harus bertahan hidup dengan memakan temannya sendiri atau sesama napi. Bahkan tersebar rumor penghuni penjara kerap saling bunuh dan memakan tubuh mereka untuk bertahan hidup. Dan mereka pun dihukum tanpa kejelasan berapa lama lagi mereka ada di penjara ya, karena minimnya pelayanan di penjara tersebut. Oke, yang ketiga, penjara La Sante terletak di Paris, Prancis ya. Tempat ini juga dikenal dengan kebrutalannya karena yang berlaku di sana adalah hukum rimba, teman-teman. Artinya mereka yang memiliki kekuatan akan menjadi penguasa di sana. Jadi yang lemah ditindas ya. Kasus pemerkosaan antar sesama penghuni juga sangat tinggi dan terjadi setiap hari. Akibatnya banyak penghuni yang gila. Bukan penghuni ya, tepatnya narapidana teman-teman. Bahkan yang tak tahan, mereka tuh pada bunuh diri. Dan menurut data sepanjang tahun 2002 dikabarkan terjadi 122 kasus narapidana yang bunuh diri. Dan pada 2003 sebanyak 73 penghuni atau narapidana yang bunuh diri juga teman-teman. Wow, saking stresnya ya karena penindasan yang terjadi di penjara tersebut. Yang keempat, Pantai Hitam Guinea Equatorial. Nah, Pantai Hitam di Malabo adalah penjara yang paling kejam di dunia dan penjara yang terkenal di Afrika, atau yang lebih dikenal lagi Black Beach ya, karena sifatnya yang brutal dan penyiksaan terhadap para narapidana. Tidak ada pengawasan medis yang tepat, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada akses ke pengacara, dan benar-benar terputus dari dunia luar. Penjara rentan terhadap malaria dan endemi demam kuning. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Jadi di sekitar penjara tersebut dipagari oleh kawat berduri dan banyak tentara yang berjaga ketat yang tidak tahu apa-apa selain menyiksa narapidana. Bahkan para tahanan pun kelaparan sampai mati di pulau tersebut. Penjara ini disebut sebagai neraka sejati di bumi karena perlakuannya yang sangat-sangat brutal ya. Yang kelima, penjara Diyarbakir di Turki. Penjara ini dibuka pada tahun 1980 dan memiliki keamanan yang sangat tinggi. Hanya saja penjara ini sudah melewati kapasitasnya atau berkapasitas lagi teman-teman. Buruknya pada tingkat tindakan penyiksaan konstan yang tinggi dan penyiksaan fisik lainnya terhadap narapidana di penjara. Di
Dilaporkan sejak penjara ini pertama kali dibuka, ada ratusan narapidana yang disiksa hingga tewas. Ada juga narapidana yang membakar narapidana lainnya. Tak heran penjara ini dikenal dengan jumlah pelanggaran hak asasi manusia tertinggi di dunia. Bahkan anak-anak di penjara seumur hidup di penjara ini. Saat ini lebih dari 350 anak laki-laki dan perempuan berusia antara 13 hingga 17 tahun menjalani hukuman di penjara yang keenam, penjara Bang Kwang, Thailand. Penjara ini dibangun pada tahun 1930-an dan dikenal sebagai salah satu hotel rodeo paling padat di dunia dan sangat kumuh. Bangkuang juga dikenal karena menjadi penjara paling buruk lantaran hukuman yang diberikan yang tidak adil serta pelecehan yang kerap dilakukan sipir kepada para napi. Bangkuang ini terkenal sebagai salah satu penjara yang paling keras di dunia. Kondisi menyebabkan banyak sekali tahanan kehilangan nyawa atau kewarasannya. Setiap 3 bulan pertama menjalani hukuman, setiap napi dirantai dengan besi di kaki. Ini menyebabkan pukulan terhadap psikologis serta penurunan kemampuan bergerak. Kaki napi yang dijatuhi hukuman mati juga diikat dengan rantai secara permanen. Sebelum mereka menemui ajalnya, baik oleh regu tembak dan baru-baru menggunakan metode injeksi. Metode injeksi ini seperti disuntik mati gitu ya. Kapasitas awal penjara yang berlokasi di provinsi Nonthaburi ini adalah 3.500 orang. Namun dihuni lebih dari 8.000 napi yang menjalani masa hukuman minimal 25 tahun hingga seumur hidup. Penjara ini juga menjadi tempat bagi para napi yang sedang menunggu proses persidangan atau proses banding dan vonis berat serta mereka yang menantikan hukuman mati. Jadi seperti tidak ada keadilan di penjara tersebut ya, semuanya disatukan teman-teman. Para tahanan di sini hanya diberi makan sepangkuk nasi dan sup yang disajikan sekali dalam sehari. Penjaga penjara sering memukuli para napi menggunakan tongkat. Bahkan para penjaga pun suka melecehkan juga ya. Perlakuan itu juga dialami oleh napi yang mengalami gangguan mental akibat kerasnya perlakuan para penjaga terhadap para napi ya. Bahkan kepada perempuan hamil pun mereka tetap memukul ya, karena di sana pun sama saja seperti penjara-penjara sebelumnya. Kurangnya sanitasi di penjara dan pada akhirnya banyak napi menderita kekurangan gizi, penyakit kulit hingga sakit berat. Yang ketujuh, penjara Sabaneta di Venezuela ya. Venezuela diketahui sebagai negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi kedua di dunia, sehingga tak heran jika memiliki penjara yang super ketat bagi para pelakunya. Penjara Sabaneta sebenarnya hanya memiliki daya tampung 700 orang, namun dijejali oleh 3.700 narapidana. Sebagian besar napi yang menghuni penjara tersebut adalah pelaku pembunuhan yang paling berbahaya. Lagi dan lagi masalah overkapasitas ya. Karena berlebihan daya tampungnya, penjara ini sangat kotor dan kumuh. Terlebih lagi rasio antara napi dan sipir yang bertugas hanya 1:150. Jadi satu petugas harus ibaratkan ya harus mengurusi atau mengawasi 150 narapidana ya. Sungguh-sungguh sangat berbanding jauh sekali. Akibat padatnya napi ditambah minimnya para petugas, sering kerusuhan di penjara terjadi ya. Terjadinya kerusuhan. Pada tahun 1994, 108 napi tewas dalam kerusuhan yang sangat brutal serta menyebabkan penjara terbakar. Kerusuhan besar terjadi pada tahun 2013 dan itu pun makan korban sebanyak 16 napi. Yang kedelapan, penjara Pulau Rikes di Amerika.
Serikat ya. Jadi di penjara tersebut banyak sekali kekerasan-kekerasan yang terjadi, terutama antar para narapidana ya. Hal tersebut dipicu oleh emosi narapidana atau bahkan dorongan para penjaga penjara. Tak hanya itu, terjadi seperti pengabaian, pelecehan, dan beberapa kematian terjadi di penjara ini. Yang paling menakutkan, mungkin Anda harus bersama di sel tersebut dengan para narapidana pembunuh, padahal Anda hanya melakukan pelanggaran lalu lintas saja di kota New York ya. Wow, jadi hanya melanggar aturan lalu lintas bisa disatukan dengan para narapidana yang mempunyai kasus pembunuhan. Sungguh tidak adil sekali. Yang kesembilan, penjara Pulau Petak, Rusia. Penjara Pulau Petak ini terletak di tengah Danau Putih dan dibangun untuk menampung para penjahat yang paling berbahaya. Para narapidana di penjara ini dilaporkan mengalami siksaan mental dengan berada di sel selama hampir 23 jam dan hanya diizinkan untuk dijenguk oleh 2 pengunjung setiap tahunnya. Para tahanan sangat sulit dan hampir mustahil untuk lolos karena letak penjara ini yang dikelilingi oleh air yang membeku di Danau Putih. Salah seorang penjaga penjara Pulau Petak mengatakan jika narapidana yang mencoba lolos menggali lubang, mereka akan langsung menemukan air, dan jika mereka mencoba untuk berenang, para penjaga akan langsung menembak mereka yang mencoba meloloskan diri. Seorang tahanan di Pulau Petak mengungkapkan bahwa sel mereka tidak memiliki toilet, fasilitas mencuci, dan dia diharuskan menghabiskan sepanjang hari di sel penjara. Jika para tahanan tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, mereka akan dikurung di sebuah kamar kecil yang gelap selama 15 hari dengan ember besi dan bangku kayu untuk duduk. Meski para tahanan relatif aman dari kekerasan, pelecehan seksual, dan penyiksaan dibandingkan dengan penjara-penjara yang sebelumnya, di penjara Pulau Petak ini mereka mengalami siksaan mental dan psikologis. Yang ke-10, ADX Florence di Colorado, Amerika Serikat ya teman-teman. Penjara ADX Florence ini terkenal dengan penjara yang paling ketat di dunia. Mengapa penjara ADX Florence ini menjadi yang paling kejam dan yang paling ketat? Sebab penjahat dengan tindak kejahatan yang paling tinggi ya, seperti anggota Al-Qaeda, bandar narkoba, dan mafia kejahatan di Amerika Serikat ditahan di penjara tersebut. Beberapa tahanan dijaga dengan keamanan super ketat selama 23 jam per harinya. Para tahanan tidak diperbolehkan melakukan interaksi dengan para tahanan lain, juga dengan para penjaga. Narapidana tidak boleh menerima sinar matahari langsung dan hanya diperbolehkan menghabiskan waktu di luar hanya selama 1 jam dalam seharinya. Oke, itulah penjara-penjara terkejam di dunia ya, versi Bro Juan ya. Jadi kebanyakan dari kasus-kasus kematian atau pelecehan atau keributan antar narapidana itu dipicu oleh overkapasitas ya. Jadi kapasitas yang terlalu dipaksakan sehingga menyebabkan beberapa konflik yang menyebabkan korban jiwa teman-teman. Dan memang dari beberapa penjara tersebut ada yang kejam sekali ya dan tidak berkeprimanusiaan. Oke, thank you banget buat kalian yang udah support perjuangan sejauh ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.